Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sehobi, yaitu hobi casting atau hobi mancing, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan berjumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama dalam channel Castinger 01 LS. Dan tetap salam satu joran, waka waka waka. Ke sobat-sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit bagi pengalaman dari pengalaman yang saya rasakan selama menjadi castinger pemula. Dan sumbangsi ini saya bagi-bagikan untuk castinger pemula tentunya. Dan buat untuk para master, ya tentunya mohon maaf lahir batin, mungkin pengalaman ini tidak berharga, tapi ini buat teman-teman yang pemula atau yang baru mulai menggeluti dunia casting. Ya, kalau kita bicara casting, tentu kita tidak terlepas salah satunya adalah reel seperti ini ya. Namanya reel BC, bentuknya seperti ini, dan kita semua sudah tahu BC bait casting, reel bait casting. Jadi ternyata selama saya menjadi castinger pemula, saya menemukan ada dua jenis reel. Ya, ada dua jenis reel ya. Ini yang baru saya ketahui. Ada dua jenis reel gitu. Yang fungsi breaknya itu, fungsi remnya ya, biasanya seperti ini ya. Nah, fungsi rem seperti ini. Itu ternyata ada dua. Ya, secara umum itu ada dua jenis. Nah, maka seperti kita lihat ini. Ini merek apa ini? Exory ya. Dia menggunakan magnet brick ya, seperti ini ya, magnet brick seperti ini. Dia menggunakan magnet brick seperti ini. Ini magnet brick. Gunanya magnet brick ini ya, ini magnet brick itu berarti apa ya? Rem gitu ya, rem. Tapi fungsinya adalah yang saya rasakan selama ini, fungsinya adalah untuk jarak lur atau pakan. Jadi kalau kita buat maksimal, jarak lemparannya dekat. Kalau kita buat minimal itu artinya bahwa dia loss ya, ringnya itu tidak ada, dia loss gitu, maka lemparannya bisa jauh. Tapi bagi yang masih pemula biasa banyak mengalami backlash. Backlash itu bahasa nenek saya adalah bundet benangnya. Ini ya, yang pertama bentuknya gini. Biasa dia kalau yang handle-nya sebelah kiri itu dia sebelah kanan. Nah, yang satu seperti ini, nggak ada. Ini seperti ini. Ini merek apa ini? Rafalah. Ini merek Rafalah. Nah, dia breaknya itu, ya, rim seperti yang saya bicarakan itu nggak ada kan? Tapi dia ada di dalam, ya. Jadi kalau kita mau nyetel, terpaksa kita buka ini. Kita buka, baru kita setel secara manual di dalam. Jadi setelan breaknya itu ada di dalam. Nah, maka saran saya buat yang pemula gitu, seperti saya gitu, buat pemula, maka lebih baik menggunakan reel yang model magnet brick seperti ini, magnet brick seperti ini. Nah gitu. Kenapa begitu? Karena dia tidak sulit gitu. Jikalau kita masih mengalami kesusahan, umpama terlalu loss gitu kan, terlalu minimal gitu bricknya, maka bisa kita tambah atau bisa kita kurangi. Atau tadinya magnet bricknya itu kita buat angka 3 gitu, rupanya masih terlalu loss sehingga menyebabkan benang kita kusut atau backlash, maka kita tinggal muter aja, tinggal pindahkan ke arah 4, ke arah 5 dan seterusnya, mudah gitu kan. Bagi pemula gitu.
bagi pemula. Tapi kalau seperti ini, ya kalau setelan brake-nya itu atau remnya itu kurang pas, ya kita harus membuka lagi. Kita harus membukanya seperti ini, ya, umpama. Kita harus buka, nah, kita harus buka seperti ini, ya kan? Kita harus buka, kita harus setel lagi, gitu kan? Lalu kita tutup lagi. Setelah kita buka, kita tutup lagi. Jadi dia bongkar pasang. Nah, maka saran saya bagi pemula itu, ya apapun mereknya, kan banyak jenis mereknya. Jenis merek real BC itu banyak, bermacam-macam, banyak sekali gitu kan. Maka untuk pemula, supaya nggak ribet dan nggak mengalami kejenuhan, bahkan trauma gitu. Karena ada teman-teman itu trauma menggunakan BC ini. Trauma, sudah latihan, sudah lihat tutorial di YouTube, sudah tanya sama teman, praktek, akhirnya nggak bisa-bisa juga. Benangnya masih ngubet, benangnya masih backlash terus, nah, gitu kan. Nah, maka saran saya untuk langkah pertama, jika ingin mengambil aliran atau cabang mancing testing menggunakan reel BC untuk pemula, sekali lagi, maka lebih baik yang menggunakan magnet brake semacam ini, ya, magnet brake, karena dia sistem kerjanya di luar kan. Begitu kita lempar, sekali lagi, begitu kita lempar ternyata masih terlalu loss, menyebabkan backlash atau benang hubet, maka bisa kita naikkan dari angka 3 bisa angka 4, kita angka 4 masih backlash lagi, kita naikkan ke angka 5, masih backlash ke angka 6, dan seterusnya. Kalau ini kan sampai 9, maksimal 9, ya, atau buat teman-teman dari maksimal 9. Nah, jadi saran saya sekali lagi bagi pemula, pilihlah reel BC, ya, yang model brake-nya itu menggunakan magnet brake semacam ini, jadi tidak sulit, ya. Nah, yang kedua seperti ini tadi, tapi ya terserah teman-teman gitu kan. Jadi kalau teman-teman ingin mungkin ingin reel, biasanya reel yang harganya lebih berkelas itu seperti Shimano gitu, kalau tidak salah saya, ya reel brake-nya itu ada di dalam seperti ini. Maka kalau menurut kesimpulan saya, bagi kita pemula itu sulit gitu kan. Begitu brake-nya, setelan brake-nya itu belum pas, kita harus buka lagi, ya kan. Kita harus buka, kita pasang belum pas, kita buka lagi, kita pasang lagi, jadi ribet dan bisa menimbulkan kejenuhan buat teman-teman yang masih pemula. Oke, terakhir sekali lagi buat teman-teman pemula yang ingin beralih ke reel BC, untuk pemula sambil belajar terus sehingga nanti menguasai dan cari terus informasinya, maka carilah reel BC yang menggunakan magnet brake semacam ini, ya, magnet brake semacam ini, dan terus belajar, insya Allah pelan-pelan nanti menguasai, dan nanti dalam perjalanannya akan paham sendiri. Ini perbedaannya, ya, ini tidak ada polos karena dia model brake yang ada di dalam, sedangkan ini ada di luar magnet brake. Oke, sobat-sobat sekalian, mungkin ini sedikit tip atau informasi yang dapat saya bagikan dari pengalaman saya ketika menjadi testinger pemula. Oke, sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, buat teman-teman yang pernah mengalami dan merasa gagal menggunakan reel BC ini. Ya, semangat terus, dicoba terus, jangan malu bertanya dan belajar, ya. Saya, pengalaman saya dulu begitu, bahkan saya dulu beli joran sama reel BC ini karena putus asanya sampai reel dan BC-nya itu saya kasihkan gratis sama orang begitu saja, karena saya merasa dan mengambil kesimpulan secara prematur berarti tidak bisa saya belajar menggunakan BC. Tapi dalam perjalanannya saya banyak melihat browsing, saya banyak tanya mengapa orang kok bisa, mengapa saya nggak bisa. Saya belajar terus, akhirnya saya menemukan trik-triknya, dan alhamdulillah sekarang saya masih dalam keadaan belajar, tetapi tidak begitu malu-maluin kata orang kalau ketika menggunakan reel BC. Dan saya dalam kegiatan memancing memang spesifik casting, reel saya semua BC, dan saya tidak ada memiliki reel spinning, semuanya BC. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya saya belajar terus, sedikit tambah sedikit banyak pengetahuan, dan insya Allah selama beraktivitas casting saya sudah nggak ngalami backlash lagi, tidak ngalami benang bundat lagi, karena trik-triknya alhamdulillah sudah mulai banyak tahu. Demikianlah sobat-sobat sekalian,
Mudah-mudahan sekelumit informasi ini berangkat dari pengalaman, ada manfaatnya buat sobat-sobat sekalian, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Salam satu joran, waka waka waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.